Dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal yang akan disampaikan oleh sahabat Muhammad Abdul Basir SPDI. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad khayyara lana jam'iyatun nahdlatul ulama wa qad wafaqqa alaina bintifa'il ulumil ulama. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qadima wa ala alihi wa ashabihil karima. Qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan Raisul Ansor, Panglima tertinggi Banser, kader terbaik, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Dr. Haji Adin Jauharudin. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan di dalam mengemban amanat organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Juga sahabat-sahabat dari pengurus pimpinan pusat, ada Gus Ngakil dan sahabat Rustam. Yang saya hormati pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, hadir Dr. Haji Sitkon Prabowo SHMH beserta jajaran, ada Gus Sekwil dan sahabat Munsip selaku Korwil. Alhamdulillah ada juga dari Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal ada 2 pengurus pimpinan wilayah. Yang pertama ada sahabat Abdul Aziz. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB. Ada juga Haji Ishak Maulana Rohman, Bupati Tegal dari PKB. Sepertinya ini kode awal 2029 akan berlabuh kemana Ansor. Siap sahabat? Yang kami hormati Bupati Tegal Haji Ishak Maulana Rohman, yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada undangan mendadak. Sebenarnya beliau sudah menggagalkan undangan penghargaan di Jakarta untuk hadir di pelantikan Ansor ini, tapi malam minggu ada undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak bisa diwakilkan, yaitu MOU terkait pengelolaan sampah, sehingga beliau tidak bisa hadir, dan titip salam untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Yang kami hormati jajaran Forkompinda, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres dan Ramil dan Kodim, kemudian ada Kejaksaan serta Kepala OPD yang lain yang tidak sebut satu persatu. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, jajaran Rois Suryah dan Tanfidiyah yang alhamdulillah hadir. Tidak lupa kepada ketua-ketua badan otonom, alhamdulillah ada Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU Pergunu dan Pagar Nusa. Juga kawan-kawan organisasi kepemudaan
di Kabupaten Tegal yang hadir pada siang hari ini yang kami banggakan. Tidak lupa kepada seluruh kader Ansor Banser se-Kabupaten Tegal yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dapat bersilaturahim, dapat bermuajah dengan sahabat-sahabat semua dalam acara pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal. Semoga acara ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami banggakan, pada momen pelantikan siang hari ini kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang pertama tentu mohon doa restu dari para kiai, para ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di dalam mengemban amanah organisasi ini. Tugas Ansor tentu sangat berat. Sebagai garda terdepannya Nahdlatul Ulama, tentu kami butuh support dari doa para kiai dan para ulama serta pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang pertama kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang telah hadir langsung untuk melantik pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Ini menjadi sebuah kebanggaan seluruh kader, walaupun di hari aktif, namun karena semangat untuk menyambut Ketua Umum hadir di Kabupaten Tegal, kader Ansor Banser 2000 hadir di pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan Ketum selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun untuk Ketum, mohon izin. Nanti dibilang jangan cakep. Apa ya? Ya. Slogannya Tegal apik. Makan bodin di pinggir kali. Jangan lupa dikasih penyedap rasa. Apik. Semoga Ketum Adin jadi menteri. Apik. Untuk Ansor masa depan bisa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira doa kita enggak terlalu muluk-muluk karena nasab Ketum ya menteri. Terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal, terkhusus Pak Bupati, yang mana beliau sudah sangat mensupport kepada Gerakan Pemuda Ansor. 1 tahun perjalanan ini beliau selalu hadir menemani Ansor Banser, dan alhamdulillah di tahun ini seluruh pimpinan anak cabang PAC mendapatkan kendaraan operasional berupa sepeda motor trail. Nah, ini apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bupati Tegal. Kalau PAC-nya roda 2, berarti nanti PC-nya roda 4. Yang berikutnya, untuk seluruh pengurus yang tadi sudah dilantik, saya hanya minta komitmen dari pengurus-pengurus sekalian. Sahabat-sahabat sudah berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat-sahabat berkhianat di dalam mengemban amanah organisasi ini, maka silakan tanggung jawab sendiri. Sahabat-sahabat, saya minta komitmennya. Kita organisasi yang mengandalkan kolektif kolegial, tentu semua komponen harus bersatu bersama untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Jangan jadi pengurus hanya nempel-nempel saja, tapi tidak pernah aktif. Di pelantikan hadir, nanti ketika kegiatan-kegiatan tidak hadir.
Maka saya minta komitmennya dulu pada sahabat-sahabat yang sudah dilantik untuk betul-betul bertanggung jawab di dalam berkhidmah di gerakan pemuda Ansor. Yang terakhir, tentu 1 tahun perjalanan gerakan pemuda Ansor, kami sudah menjalankan berbagai macam program. Yang paling penting bagi kami hari ini adalah bagaimana melakukan kaderisasi yang masif di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal mayoritas saya pikir hampir 90% ini adalah warga NU. Sehingga kami sebagai garda terdepannya Nahdlatul Ulama tentu tidak mau kecolongan jika ada warga kita yang secara kultur berfahamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kemudian salah bergaul dengan faham-faham lain justru akan ikut kepada kelompok-kelompok radikal. Maka tentu ini menjadi tugas kami, bagaimana kaderisasi di Kabupaten Tegal harus betul-betul masif. Kita menargetkan di tahun 2026 ini sebanyak 3.000 kader yang ikut PKD. Kemudian di sektor ekonomi, kami dari pimpinan cabang sudah membuat badan usaha yang saya pikir badan usaha itu nanti bisa menjadi lumbung ekonomi organisasi, karena sudah bukan zamannya lagi kita keren-keren pakai dasi tapi masih ngalor ngidul bawa proposal. Sudah tidak zamannya lagi kita mengemis-ngemis proposal. Maka kemandirian ekonomi melalui BUMA Kabupaten Tegal, salah satunya adalah Biro Sorban, Biro Umroh dan Haji Sorban Kabupaten Tegal yang sudah memberangkatkan 2 kali. Kemudian nanti akan ada bengkel mobil BUMA yang insya Allah akan segera kami launchingkan. Untuk dari unsur-unsur BUMA ini akan menjadi pundi-pundi lumbung ekonomi organisasi ke depan. Terakhir, sebagai pemantik semangat kita, mari kita teriakan yel-yel kebanggaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, Ansor Banser, Ansor masa depan, Ansor masa depan, Ansor masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Abdul Basir SPDI. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal yang akan disampaikan oleh panjenenganipun beliau Kiai Haji Hosiin SPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat sahabat Ketum GP Ansor, selamat datang di Kabupaten Tegal beserta jajarannya. Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir, walaupun Rois Suriah menyampaikan salam karena berhalangan hadir, beliau sedang ada di acara di Lirboyo. Hadir Katib, Sekretaris, dan Ketua. Insya Allah sudah representatif. Yang terhormat Porkompimda yang hadir, yang saya hormati
Ketua Badan Otonom Fatayat Muslimat Pergunu Pagar Nusa, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat Ansor Banser, tepuk tangan. Oh ya lupa, selamat buat Mas Ajis, Ketua DPC terbaik se-Indonesia, dapat penghargaan. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua dan jajaran pimpinan GP Ansor Kabupaten Tegal, Mas Abdul Basir dan teman-temannya, selamat. Dan rekan-rekan dari organisasi kepemudaan yang hadir, KNPI, matur nuwun. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat umur panjang kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu di majelis yang insya Allah majelis mulia ini. Sholawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam suasana Lebaran, PCNU Kabupaten Tegal mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang kedua, ucapan selamat kepada pimpinan GP Ansor Kabupaten Tegal yang baru saja dilantik hari ini dengan janji setia, dan tadi sudah diancam oleh ketuanya, awas janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak menepati tanggung dewek, begitu ya Mas Basir. Saya berpesan sebagai orang tua bahwa pelantikan ini sebagai simbol untuk mengemban amanat bukan hanya jabatan, tetapi ini adalah amanat perjuangan. Yang namanya perjuangan itu butuh pengorbanan, butuh keikhlasan. Oleh karenanya, saya mendorong apa yang telah diprogramkan dengan penuh semangat pengorbanan, semoga bisa direalisasikan. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan kedua, Ansor adalah organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama level 2. Di era ketidakpastian seperti ini, pesan saya tetaplah berpegang pada jati diri Nahdlatul Ulama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yakin seyakin-yakinnya untuk selamat caranya hanya itu. Silakan panjenengan berkreasi, silakan sahabat-sahabat itu penuh energik, tetapi jangan dilupakan, tetaplah berpegang pada jati diri Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian sebagai organisasi yang berbasis pemuda, pastilah berkegiatan versi pemuda. Oleh karenanya, salah satu indikator hari ini biasanya kalau NU menggunakan kata pelantikan. Ansor kali ini pakai inaugurasi, keren, mudah sekali. Semoga ini ke sana nanti tetaplah energik, tetaplah sesuai dengan pemuda, tetapi tetap ingat basis sebagai garda untuk menyebarkan dan menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang terakhir, bolehlah berkreasi, tetapi ketaatan kepada ulama dan Nahdlatul Ulama serta menjaga NKRI tetap harus dipegang teguh. Insya Allah dengan 3 pesan ini cukuplah Ansor Kabupaten Tegal ke depan lebih hebat, lebih maju. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video sambutan dan arahan dari Bupati Kabupaten Tegal. Yang terhormat Bapak Haji Ishak Maulana Rohman, SHMM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara inaugurasi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal masa hikmat 2025-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tegal menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Inaugurasi ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam melanjutkan estafet perjuangan dan pengabdian. Dan hari ini saya merasa bangga bisa berada di tengah-tengah sahabat-sahabat Ansor, sebuah panggilan yang bukan sekedar sapaan, tetapi mengandung makna kebersamaan, loyalitas, dan perjuangan. Semangat persahabatan inilah yang menjadi kekuatan besar GP Ansor dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat sekaligus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat Ansor yang saya banggakan, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari derasnya arus informasi, disrupsi teknologi hingga ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, peran pemuda menjadi sangat strategis. Saya berharap GP Ansor terus tampil sebagai organisasi kepemudaan yang moderat, inklusif, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadilah penyejuk di tengah perbedaan, perekat dalam keberagaman, dan penggerak dalam pembangunan. Kepada jajaran pengurus PCGP Ansor Kabupaten Tegal masa hikmat 2025-2029, saya mengucapkan selamat dan sukses. Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya yakin dengan soliditas organisasi, semangat kebersamaan, dan jiwa pengabdian, sahabat-sahabat semua mampu menghadirkan program-program yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal siap bersinergi dan berkolaborasi bersama GP Ansor dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan momentum inaugurasi ini sebagai awal untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong. Dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, kita wujudkan Kabupaten Tegal yang luwih apik, maju, dan sejahtera. Akhirnya saya berharap kegiatan ini membawa keberkahan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bupati Kabupaten Tegal dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh sahabat
Dr. Haji Sidkon Prabowo SHMH. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Kalau ketuanya tadi membuat pantun buat ketum, saya ingin membacakan pantun buat pengurus Ansor Kabupaten Tegal. Asik. Manuk glatek warnane biru, Cakep. bar dilantik ojo turu. Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Dr. Haji Adin Johoroddin, selamat atas gelar doktornya Ketum. Semoga ini nggak mau kalah dengan Ketua PW Ansor Jawa Tengah. Semoga selalu sehat walafiat, segera masuk kabinet merah putih tahun ini. Yang saya takdimi Rais Suriyah atau yang mewakili Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tegal, Romo Kiai Haji Khoziin, Pak Yai nitip Ansor Kabupaten Tegal. Biasa kalau pemuda itu nakal biasa, tapi yang nggak boleh nakal kalau sudah masuk NU Pak Yai. Nanti kalau nakal dijewer. Ini Ketua Kabupaten Tegal ini luar biasa. Dulu belum kenal salon, karena ini mau dilantik, beliau bajunya baru, salon semua badannya itu. Luar biasa ini ketua kita ini. Yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati atau yang mewakili Forkompinda hadir pada kesempatan siang ini, matur suwun atas kerawuhannya. Kemudian ada Sekretaris Korwil, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jateng DIY, sahabat Ibnu Akil dan sahabat Rustam. Ada juga sahabat-sahabat wilayah hadir di sini, Sekretaris Wilayah ini Habib Husen. Pak Yai, ini sekretaris saya Habib Pak Yai. Di Ansor Jawa Tengah ini komplit. Ada DPRD, ada Habib, ada Gus, ada Kiai, ada pengusaha, komplit semua. Nggak kalah dengan pimpinan pusat pokoknya. Ada Korwil, Mas Munsib dan Mas Fauzan, beberapa banom PCNU yang hadir semuanya, mobil khusus, Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Basir, akhirnya dilantik dengan perjuangannya yang luar biasa. Nggak tahu berapa bulan SK-nya turun ini. Dan sahabat-sahabat semuanya yang baru dilantik, pertama, alhamdulillah pada siang kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri inaugurasi pada siang ini. Mudah-mudahan acara pada siang ini membawa berkah untuk Ansor Kabupaten Tegal. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok kita di Yaumil Qiyamah mendapatkan syafaat beliau, Allahumma amin. Saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini ada ketua umum yang nanti akan memberikan arahan. Sedikit saja, pertama kami dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah mengucapkan selamat atas pelantikan Ansor, Gerakan Ansor Kabupaten Tegal, saling berharmonisasi kepada pimpinan wilayah dan pimpinan pusat, karena yang kami butuhkan di dalam masa-masa ini adalah
satu komando, satu harmonisasi, sehingga kita bisa membawa Ansor Jawa Tengah, khususnya Ansor Kabupaten Tegal ini semakin maju. Yang kedua, tagline Ansor Jawa Tengah adalah satu tepat waktu. Kalau saya acara itu kalau jam 9 mulai, tapi ini ada pengecualian karena ketum saya nggak akan berani. Yang kedua adalah khadimul ummah, sebagai pelayan masyarakat. Saya minta kepada semua kader-kader terbaik yang ada di Kabupaten Tegal ini, jadikan Ansor ini sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, hadir di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat itu akan membutuhkan Anda semua. Dua tagline ini harus dipegang dan sesuai dengan apa yang menjadi tagline-nya pimpinan pusat, maka disesuaikan juga dengan tagline-nya PC Kabupaten Tegal ini. Maka tiga antara PP, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang khususnya Kabupaten Tegal ini biar harmonisasi. Itu saja sahabat-sahabat, nanti kalau lama-lama nanti berlomba menjadi kiai khotbah tidak mungkin, karena waktunya nanti ketum ini setelah inaugurasi akan ziarah, kemudian akan ke Brebes, kami akan membersamai beliau, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dan selalu sehat semuanya sahabat-sahabat. Apa yang disampaikan oleh ketua tadi, Mas Basir, sumpah baiat Anda disaksikan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nek ora berkonflik kurang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk sahabat Dr. Haji Sitkon Prabowo SHMH dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Yang ditunggu-tunggu selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang akan disampaikan oleh sahabat Dr. Haji Adin Jauharudin. Kita beri sambutan, tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, yang pertama adalah orang tua kita, para kiai kita, guru-guru kita, jajaran Tanpidiyah PCNU Kabupaten Tegal, Romo Kiai Haji Khozin, dan juga Rois Suriah PCNU Kabupaten Tegal. Sama-sama kita hormati juga Bupati Tegal yang merupakan kader terbaik ya GP Ansor di Tegal dan Jawa Tengah. Kita berikan aplaus. Sahabat Ishak Maulana Rahman. Juga sahabat-sahabat saya, ini saya bersama dengan pimpinan pusat, ada sahabat Ibnu Ngakil, Sekretaris Korwil Jawa Tengah, kemudian sahabat Rustam. Rustam itu kepanjangannya Rapat Urusan Tambang-Tambang. Kemudian yang saya hormati jajaran pimpinan wilayah, Gus Sitkon Prabowo, ini berarti Pak Prabowo pemimpin yang jujur, karena Sitkon Prabowo. Juga Sekwil Habib Hussein, terima kasih, dan yang mendampingi, kemudian jajaran ini juga tak lupa ada sahabat saya, kita berikan aplaus. Saya nggak menyangka, bahkan mungkin dalam mimpi pun tidak pernah terlintas, tapi beliau menjadi DPC PKB terbaik sedunia dan akhirat. Ini pimpinan wilayah, ketua DPC Tegal, dan teman saya lama. Beliau ini unik, tinggal di 4 kota, tumbuh berkembang di 4 kota. Pertama mondok dan kuliah di Jombang, yang kedua berkembang di Jakarta, kemudian maju dari Tegal jadinya di Semarang. Selama di Jakarta tinggal di CSR, tahu kan CSR? CSR itu Cawang, Raden Saleh, Salemba Raya.
sahabat Ajis, nah kemudian dan juga selamat kepada ketua yang baru dilantik, sahabat Basir, kemudian sekretaris, bendahara, kasat Korcap, ketua RA dan seluruh sahabat-sahabat sekalian, dan tak lupa para pimpinan Banom NU, ibunda kita tadi muslimat, mana ibu-ibu kita muslimat, kemudian Pak Tayat, Ibnu IPPNU, terima kasih, kemudian Pak Garnusa, kemudian ada sahabat-sahabat saya juga dari KNPI Kabupaten Tegal. Dulu saya pernah di KNPI menjadi sekjen, kemudian para tamu undangan, teman-teman media, dan seluruh sahabat-sahabat sekalian. Dan tak lupa kita berikan tepuk tangan kepada ibu-ibu yang tadi memberikan paduan suara. Ini namanya Ansor Perkasa. Perkasa itu adalah perempuan keluarga Ansor Banser Sejahtera. Luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ini sekaligus karena masih momentumnya Lebaran, dan tak lupa, saya lupa ya apa namanya, unsur Musbida. Terima kasih Pak Kapolres yang mewakili, kemudian Pak Dandim yang mewakili, dari Kejaksaan yang mewakili, dan seluruh unsur pimpinan semuanya. Alhamdulillah saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, syamana wa syamakum ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, ini momentum yang tepat, dan agenda pertama setelah Lebaran ini saya mengunjungi Kabupaten Tegal. Ini momentum yang sangat baik sekali untuk saling memaafkan, dan yang kedua adalah pasca Lebaran sesuai dengan kaidah pom bensin, yaitu kembali ke nol. Lalu kemudian setelah kembali ke nol kita isi dengan Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Turbo, Pertamax Deck, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan ke depan ini angka harga BBM bisa diterima dengan skala kemampuan ekonomi masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun cuaca agak panas, tapi izinkan saya beberapa hal menyampaikan. Bahwa pertama, memang saya ini mimpin Ansor pada satu era transisi, bisa dibilang seperti itu. Kenapa saya bilang transisi? Karena sejatinya itu para pemimpin republik di Indonesia itu pasti menawarkan pola transisi-transisi baru. Pertama adalah, ini merupakan kenapa saya bilang transisi, karena era kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini kita juga dihadapkan pada situasi dinamika internasional yang nggak mudah. Dampak dari perang segala macam ini bukan berjalan 1-2 bulan, tapi nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti ketika tatanan global berubah, juga kita ikut suasana berubah. Makanya kemudian hari ini ada program besar pemerintah soal membangun energi terbarukan berbasis sampah. Saya kira ini perlu kita apresiasi. Kita dorong seluas-luasnya agar tercipta kemandirian energi nasional. Sahabat-sahabat sekalian, dalam situasi dampak perang, negara yang sedang berperang tentu menciptakan kelengkapan persenjataan canggih atau disebut sebagai alutsista. Tapi bagi negara yang tidak berperang langsung atau terkena dampak, yang kita siapkan apa? Yaitu ketahanan pangan, termasuk ketahanan energi. Maka sahabat-sahabat sekalian, tugas utama bagi seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser, pastikan yang pertama adalah pikirannya sehat, yang kedua dompetnya tebal. Dua hal ini adalah pondasi peradaban. Ya, tidak ada peradaban di dunia, termasuk peradaban Indonesia, peradaban NU, peradaban Ansor, yang dibangun bukan berdasarkan dari kekuatan ini. Pertama adalah pikirannya sehat, yang kedua dompetnya tebal. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menguraikan sedikit sistematika cara berpikir kita. Yang pertama adalah, dalam kita beragama, bersyariat, itu Imam Syatibi mengatakan ada 5 unsur maqasidus syariah. Ya. Yang pertama apa? Adalah hibduddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hibdul akal, menjaga pikiran, menjaga kecerdasan, menjaga strata pendidikan. Yang ketiga adalah hibdun nafas, menjaga jiwa.
keselamatan, kedamaian, keamanan, jaminan hidup. Nah, kemudian yang keempat, hifdzul mal, menjaga ekonomi. Dan terakhir adalah hifdzun nasl, ya, menjaga keluarga. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang mau saya ungkapkan? Yang mau saya ungkapkan adalah bahwa 5 prinsip kita hidup secara syariah ini ujung tombaknya ada 2. Yang pertama ujung tombaknya adalah hifdzul akal, yang kedua adalah hifdzul mal. Bagaimana kemudian bahwa peradaban Islam, peradaban Nusantara, peradaban dunia itu hanya bisa dibangun dengan menjaga hifdzul akal, tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, serata masyarakat. Karena kalau dengan kecerdasan yang mumpuni, pendidikannya baik segala macam, maka sebuah peradaban, bangsa, organisasi bisa kita bangun dengan baik juga. Yang kedua adalah hifdzul mal, menjaga ekonomi. 2 ini menjadi pondasi. Ekonominya tumbuh, kemudian pendidikannya bagus, ini akan sama-sama maju membangun pondasi peradaban. Kalau 2 sudah tumbuh, sudah bagus, baru kemudian kita bisa menjaga agama secara baik, kemudian bisa menjaga diri kita, menjaga masyarakat secara baik, dan terakhir bisa menjaga keturunan secara baik. Lalu di mana problem kesehatan? Kenapa kita nggak bicara soal pendidikan, ekonomi, kesehatan? Karena yang namanya kesehatan itu adalah dampak dari krisis ekonomi dan dampak dari krisis kecerdasan. Coba kita lihat rumah sakit. Tiba-tiba kita misalnya, naudzubillah, ada teman atau kenalan kita atau orang lain tiba-tiba kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Ini kecelakaan tunggal, Pak. Ya, Pak polisi, ya, kecelakaan tunggal. Kenapa kecelakaan tunggal? Semalam melamun. Ya, kenapa melamun? Rupanya sudah akhir bulan, cicilannya belum dibayar. Akhirnya kemudian dia melamun, nyetir motor, nabrak pohon, masuk rumah sakit. Berarti problemnya apa? Problemnya adalah tidak mampu bayar cicilan atau ekonomi. Berarti problem ekonomi. Yang kedua, kenapa kemudian anak-anak banyak masuk rumah sakit? Sekarang banyak gejala anak-anak kecil, naudzubillah, ada yang cuci darah, cuci ginjal, paru-paru bolong, macam-macam. Salah satu sumbernya adalah karena banyaknya zat-zat kimia dalam campuran makanan anak-anak kecil. Kenapa kemudian bisa masuk rumah sakit? Karena problemnya adalah anak-anak tidak diawasi, tidak dididik oleh orang tua. Ya, kenapa problemnya? Karena orang tua mungkin lalai, atau yang kedua tidak tahu kandungan-kandungan zat-zat berbahaya dalam makanan. Berarti problemnya adalah problem kecerdasan. Berarti antara kecerdasan kemudian dengan rumah sakit saling berkorelasi, berhubungan. Demikian juga yang lain-lain segala macam. Maka semakin masyarakat cerdas, kemudian semakin ekonomi tertata dengan baik, maka juga demikian penghuni rumah sakit semakin minim. Ini juga ada teman-teman saya, sahabat Fatur lama di Tegal ini banyak, ya. Ada sahabat Fatur, kemudian Maadah, kemudian Eko, tadi Samsul, segala macam. Kebetulan saya juga bagian dari RCTI, itu rombongan Cirebon, Tegal, Indramayu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi dengan pondasi ini, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, maka bisa menjaga agama, bisa menjaga keluarga, dan yang ketiga adalah bisa menjaga jiwa atau kita semuanya. Itu yang pertama adalah perintah agama. Maka perintah agama saya mau tegaskan 2 hal. Kita semua kalau ingin menjadi bangsa yang maju, Ansor yang maju, sebuah daerah yang maju, kata kuncinya adalah majukan pendidikan, yang kedua adalah majukan ekonomi. Tidak ada pilihan. Maka saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, Ansor adalah masa depan NU, dan NU masa depan. Kalau ingin melihat NU yang tertata dengan baik, maka pastikan anak-anak Ansor kreatif di bidang ekonomi, apapun potensi bisnis kita kerjakan. Yang kedua, pastikan sumber daya manusia terus tingkatkan. Sumber daya manusia itu tidak hanya mesti hanya pendidikan S2, S3, tapi pastikan bahwa kita semua bisa mengambil opportunity, kesempatan. Semua peluang bisa kita kelola. Pastikan bahwa tidak ada lahan-lahan yang nganggur, kita tanamin, kita berkebun, karena era hari ini bisnis yang paling seksi selain perdagangan adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Sahabat-sahabat sekalian, itu yang pertama adalah perintah agama. Yang kedua, saya mau bilang ada perintah ideologi. Perintah ideologi itu apa? Dalam Pancasila kita ada 5 sila. Yang pertama adalah bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita terjemahkan dalam diri kita, menjadi pemimpin organisasi, menjadi pemimpin sebuah daerah, sebuah bangsa, itu adalah bagaimana membumikan, menggerakkan nilai-nilai ketuhanan. Bahasa singkatnya adalah kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau ada keteladanan, apa yang kita ucapkan, kita kerjakan, kita bangun bersama-sama, maka akan jalan. Yang kedua, setelah keteladanan apa? Pastikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kunci memimpin organisasi adalah tahu kebutuhan anggota-anggota di bawah. Sahabat-sahabat Ansor butuhnya apa, inginnya apa, mimpinya apa. Maka saya minta kepada Ketua PC, sahabat Basir, cerna, amati, kemudian rangkum dan eksekusi mimpi-mimpi, harapan-harapan kader Ansor. Lalu sahabat-sahabat Banser butuhnya apa, mimpinya apa, keinginannya apa, cerna, analisa, simpulkan, susun langkah-langkah yang kira-kira bisa membantu mimpi-mimpi sahabat Banser. Demikian juga dengan sahabat-sahabat RA. Karena apa? Pemimpin itu adalah perwakilan dari jutaan harapan anggota. Selama ada harapan pada sosok ketua, maka selama itu pula ada harapan orang bergerak, berkumpul dalam organisasi. Tapi kalau sudah nggak ada harapan, maka organisasi pelan-pelan akan bubar. Maka kemanusiaan yang adil beradab, pastikan organisasi bisa menjadi wadah yang bisa mencerna kebutuhan-kebutuhan anggota, mewujudkan harapan-harapan anggota. Harapannya apa? Ujung tombaknya tadi lagi-lagi 2, harapan perbaikan pendidikan, kesempatan kerja, kemudian mengurangi pengangguran. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Apalagi di Tegal ini angka kemiskinan turun, paling kecil mungkin Jawa Tengah, tapi angka pengangguran cukup besar. Nah, ini problem. Nah, padahal banyak pengusaha-pengusaha Tegal itu yang besar di Jakarta. Dan luar biasanya sistem kita ini itu antara warung Tegal, warung Padang, dan warung Lamongan, mereka sudah melakukan pleno berbagi tugas. Karena kalau warung Tegal itu rata-rata di pagi hari buat pekerja-pekerja, buat ojek, buat orang masuk kantor di bawah, macam-macam. Warung Padang itu bukannya siang hari, orang istirahat di kantor segala macam. Nah, warung pecel Lamongan lele itu dunianya aktivis malam hari. Makanya kalau dunia aktivis semakin keruh semakin baik, seperti ikan lele. Karena hobinya apa? Kalau malam hari pasti makannya pecel Lamongan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini PR. Maka Bupati sebagai kader terbaik kita sokong, kerahkan semua kemampuan, pikiran dan tenaga di tengah keterbatasan fiskal anggaran. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor dengan segala macam kreativitasnya gunakan kekuatan sumber daya internal yang kita miliki. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu konstitusi yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga itu persatuan. Kalau ada keteladanan dalam organisasi, yang kedua pemimpin tahu kebutuhan-kebutuhan anggota, baru yang ketiga anggotanya akan bersatu, akan berkumpul dalam satu visi besar, satu gagasan besar. Itulah namanya persatuan Indonesia. Bagaimana cara melaksanakannya? Maka pakai sistem permusyawaratan. Nggak mungkin rapat seluruh kader, maka gunakanlah rapat melalui skema para pengurus atau korwil. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh kader Ansor se-Kabupaten Tegal dan seluruh Jawa Tengah. Cocok? Itulah hakikat daripada Pancasila, itu perintah ideologi. Yang ketiga, saya mau bicara soal perintah konstitusi. Konstitusi apa? Konstitusi adalah undang-undang dasar sebagai kiblat rujukan undang-undang kita. Perintah konstitusi apa? Perintah konstitusi itu kalau kita baca preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, itu dikatakan tujuan bernegara itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut dalam ketertiban dunia. Dari 4 tujuan bernegara, ujungnya juga 2, yaitu apa? Kesejahteraan umum, ekonomi, dan kecerdasan bangsa. Kalau 2 ini kalau secara baik, maka akan tercipta jaminan tumpah darah. Orang akan nyaman hidup, orang akan tenang hidup, orang akan bahagia hidup sebagai warga negara. Dan terakhir, kalau sudah aman, ekonominya hidup, pendidikannya hidup, maka kemudian bisa terlibat dalam menentukan atau menjadi pemain di tingkatan global ketertiban dunia. Itu perintah konstitusi. Saya mau ngomong yang keempat, perintah pembangunan. Perintah pembangunan juga demikian. Kalau saya melihat, ini saya sebagai jubair pemerintah ya posisinya ya. Kalau saya melihat apa yang dibangun oleh Presiden hari ini, juga ujungnya 2. Ujungnya adalah ekonomi dan ujungnya yang kedua adalah pemerataan pendidikan. Ekonomi dibangun dengan cara apa? Dengan cara MBG dan dengan cara Koperasi Desa Merah Putih, sama hilirisasi seluruh produk-produk pertanian, perkebunan, energi dan seterusnya. Yang kedua adalah pendidikan, dibangun dengan cara apa? Dengan pemerataan pendidikan kelas menengah, kelas atas melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda atau sekolah unggulan. Tapi untuk menjadi orang kuat di ekonomi dan pendidikan, satu caranya, pastikan bahwa anak-anak sejak dini, usia balita itu protein dan gizinya penuh. Itulah program MBG. Itulah kemudian ujung tombaknya. Tapi kemudian pertumbuhan ini harus didasari dengan semangat gotong royong. Maka terciptalah yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sahabat-sahabat, itu perintah pembangunan. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mau ngomong perintah NU dan perintah Ansor. Kenapa? Perintah NU adalah sebelum NU berdiri tahun 26, NU ada trilogi atau 3 pondasi utama. Tahun 1914 itu Taswirul Afkar, tahun 1916 adalah Nahdlatul Wathon, dan tahun 1918 adalah Nahdlatul Tujar. Ini pondasi, baru berdiri NU tahun 26. Kira-kira kalau saya tafsirkan apa mimpinya para muasis, mimpinya 3. Yang pertama adalah dengan Taswirul Afkar, NU kuat secara spiritualitas, menjadi penegak agama. Yang kedua, Nahdlatul Wathon, menjadi penegak bangsa dengan cara perbaiki pendidikannya. Dan yang ketiga adalah menjadi penegak ekonomi dengan cara perbaikan ekonominya. Maka kalau kita simpulkan, menjadi kader NU itu apa? Kuat spiritualitasnya, kuat pendidikannya, dan yang ketiga kuat ekonominya. Itulah kader sejati Nahdlatul Ulama. Maka dipastikan NU ketika masuk abad kedua, kita perkuat 3 hal ini. Itulah sahabat-sahabat, bahwa sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser itu adalah sahabat-sahabat spiritual, sahabat-sahabat sosial, dan sahabat-sahabat yang kuat secara finansial. Oh ya, ini juga dari PW sahabat Munsib, saya lupa tadi Korwil. Cocok? Jadi spiritualnya kuat, sosialnya kuat, finansialnya kuat. Berarti sehat pikiran, tebal dompet. Nah, ini perintah NU ya. Sekarang saya mau ngomongin perintah Ansor. Nah, perintah Ansor apa? Perintah Ansor adalah kepemimpinan kita hari ini masuki gelombang fase yang ketiga. Saya mau jelaskan sedikit gelombang fase ketiga itu apa. Ini hasil analisa saya dari zaman ketua umum kita sebelumnya, Gus Ipul ke bawah, sebelum reformasi ya, 98. Itu rekrutmen kader-kader NU banyak dari kalangan santri atau keluarga besar NU. Begitu kemudian masuk reformasi, ada sebagian Gus Ipul, kemudian ada sahabat NW, ada Gus Yakut, itu masuk banyak kader-kader Ansor dari kalangan terdidik atau teknokratik. Mulai masuk banyak kalangan birokrat masuk, kalangan politisi masuk lintas partai, kalangan akademisi masuk. Ini adalah kelompok terdidik pasca reformasi. Maka kita hari ini masuk gelombang ketiga, adalah gelombang di mana banyak para pelaku-pelaku usaha masuk dalam tubuh organisasi Ansor
Untuk apa? Menjadi penyemai, menjadi penggerak ekonomi di kalangan Nahdlatul Ulama. Jika kemudian sudah bergabung 3 kekuatan, kekuatan santri, kekuatan teknokratik, kekuatan ekonomi, inilah yang disebut sebagai generasi emas Nahdlatul Ulama tahun 2045. Maka tahun 2045 hanya bisa dijawab dengan satu kalimat, adalah produktivitas. Apa itu produktivitas? Produktivitas adalah produktifnya anak-anak muda, dicirikan dengan beberapa hal. 1, ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, ikut terlibat dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, ikut terlibat dalam mengatasi berbagai macam angka pengangguran, angka kemiskinan. Untuk apa? Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peradaban di desa-desa. Itulah kemudian yang kita maksud generasi emas Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, yang keenam, perintah Ketua Ansor. Perintahnya adalah laksanakan perintah pertama sampai perintah yang kelima. Sahabat-sahabat sekalian, inilah beberapa perintah-perintah organisasi. Saya harap semua sahabat-sahabat Banser, Barisan Ansor Serbaguna, maka dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, kita bantu NU untuk menjaganya, untuk merawatnya. Kita bantu pemerintah daerah untuk memberdayakannya, untuk menjaga dan mengembangkannya. Kita bantu masyarakat dengan cara yang kita bisa. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih dan selamat bekerja kepada pimpinan PC. Saya harap betul-betul bisa menjadi pusat pengelola harapan, ya. Pusat pengelola harapan-harapan kader. Namun jika kurang harapannya, datanglah ke Bekasi, karena di sana ada harapan indah, ada macam-macam harapan, termasuk ada juga bus Harapan Jaya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Dr. Haji Adin Jauharudin. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yang akan dipimpin oleh Khatib Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Dalam hal ini akan dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Subhan Mubarak SPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ridho ilah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala sadadina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan na'imin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tafana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa jama'atina wa azwajina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shlih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bika ya Allah. Allahumma walakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nasta'inuka la fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih.
Allahumma ja'al jam'iyatana jam'iyatan mubarakatan, jam'iyatan nafi'atan, jam'iyatan marhumah, jam'iyatan qawiyah, jam'iyatan matinah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.